Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Bapa karena berkat kemurahan Tuhan, pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami melewati semuanya. Terima kasih buat sukacita, damai sejahtera, dan segala berkat kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan dan berikan kami pengertian untuk kami dapat mengerti akan kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 105. Dan saya akan membaca Mazmur 105 ayat 16 sampai 22. Tertulis demikian. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya, dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya, dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Saudara dikasih Tuhan, Michael Marks, seorang imigran, tiba di Inggris bagian utara dalam kondisi keuangan yang sangat minim dan tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik. Situasi itu tidak membuatnya menyerah, tapi ia berusaha dengan uang yang sedikit dan bahasa Inggris sederhana untuk menjual beberapa barang yang diperlukan orang. Harga jual dari barang dagangannya waktu itu hanyalah 1 sen. Dan ia sering berkata kepada para pembelinya, "Jangan tanya harganya, ini hanya 1 sen." Marx kemudian mengajak seorang lain bernama Tom Spencer, yang tidak lain adalah seorang kasir di sebuah toko, untuk bekerja sama membangun usaha. Dari sebuah usaha dagang yang kecil, mereka berdua kemudian memiliki banyak sekali toko dengan nama Mark and Spencer yang tersebar di berbagai negara sampai pada hari ini. Perjuangan Mark and Spencer menjadi contoh bagi kita agar kita tidak menyerah dengan keadaan, tapi berusaha yang terbaik diiringi dengan doa agar dapat mengatasi segala kesulitan yang ada. Kalau orang-orang lain bisa, kita pun pasti bisa bersama dengan Tuhan. Dalam Mazmur 105 ayat 16-19 ini, kita membaca tentang Yusuf yang diutus Tuhan mendahului ayah ibunya dan para saudaranya ke Mesir, dengan suatu maksud agar keluarganya terpelihara dari kelaparan yang begitu hebat. Dan bukan hanya keluarganya saja, tapi juga untuk memelihara kehidupan banyak bangsa. Namun kalau kita memperhatikan dengan baik mengenai pengutusan Yusuf oleh Tuhan, kita akan temukan bahwa ternyata ia harus menjalani berbagai kesengsaraan. Berbeda dengan orang-orang yang diutus oleh perusahaan atau negara untuk bekerja di suatu wilayah, yang diberikan fasilitas dan juga semua kebutuhannya dipenuhi, serta tidak ada kesukaran yang berarti. Yusuf tidak demikian. Yusuf menghadapi kesukaran yang begitu hebat. Ia dijadikan budak, kakinya dibelenggu, dan lehernya masuk ke dalam pasung besi. Bahkan ia harus masuk ke dalam penjara karena fitnah dari majikannya. Namun dalam semuanya itu, Yusuf setia kepada Tuhan. Ia tidak berbalik dan tidak meninggalkan Tuhan, tapi ia tetap percaya dan melakukan yang terbaik yang dapat ia lakukan. Sampai waktunya tiba dan janji firman Tuhan tergenapi dalam hidupnya, ia diangkat menjadi seorang pemimpin di tanah Mesir. Saudara dikasih Tuhan,
apa yang menjadi remah dari ayat-ayat firman Tuhan ini buat kita adalah bahwa kalau kita diutus oleh Tuhan melalui berbagai kesengsaraan, jangan kita putus asa dan jangan menyerah. Percayalah bahwa Tuhan yang membimbing kita dalam rencananya tidak pernah akan membiarkan kita, tapi Tuhan akan selalu ada beserta dan menopang kita. Tuhan berjanji dalam Matius 28 ayat 20 bahwa Ia akan menyertai kita senantiasa di sepanjang jalan sampai akhir zaman. Mari setia dalam proses kesukaran yang harus kita jalani. Lakukan bagian kita dengan setia dan tetap percaya kepada Tuhan. Jangan kehilangan harapan, karena janji firman Tuhan bagi kita adalah janji yang pasti dan janji yang baik. Dan Tuhan punya rencana yang baik bagi setiap kita, meskipun kita harus melewati berbagai kesengsaraan. Ketika waktunya tiba, janjinya digenapi dalam hidup kita, kita akan melihat bahwa segala sesuatunya itu begitu indah. Mari pandang selalu ke depan dengan mata iman dan bersyukurlah serta tetaplah setia dalam segala keadaan. Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang agung, mulia, yang selalu ada beserta dengan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Melalui perjalanan hidup Yusuf yang Tuhan utus ke Mesir mendahului keluarganya, kami mengerti bahwa terkadang kalau Tuhan mengizinkan kami melewati berbagai kesengsaraan, Tuhan mau agar kami tetap setia, percaya dan berharap kepada Tuhan. Kuatkan kami selalu ya Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus supaya mata iman kami selalu memandang kepada janji-Mu ya Tuhan, dan tidak goyah oleh situasi, keadaan, masalah, pergumulan yang kami alami. Kami percaya janji Tuhan yang baik pasti tergenapi dalam kehidupan kami. Kami alami manifestasi kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini. Lindungi kami dalam tidur kami. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar lawatan Tuhan terjadi, kuasa Tuhan mengalir, ada kesembuhan, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, ampunilah kami akan segala dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuntun kami ya Tuhan agar kami selalu hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.